Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah, selamat berjumpa kembali di channel kecil Kamur GS Cirebon ini. Semoga saudara tetap dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah kebaikan, berlimpah hidayah inayah Allah, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat membuahkan manfaat bagi diri kita dan bagi sesamanya, wabil khusus untuk kebaikan semua warga bangsa NKRI yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, sedikit ini saya tergelitik hati bahwa persoalan-persoalan yang mestinya sudah selesai, tetapi sampai sekarang ini masih saja ini menjadi gorengan ya bagi para ahli ya, goreng-goreng gitu. Contohnya ini masalah ijazah palsu ya yang dituduhkan oleh Pak Jokowi ini. Padahal saudara penggugat itu dengan pengacaranya itu sudah mencabut gugatannya, itu kan saya kira sudah selesai ya. Tetapi tidak, masih terus saja ya digoreng itu. Lah yang lucunya itu yang menggoreng-goreng ini yang justru kebanyakan mereka para tokoh juga itu ya. Iya, yang bergelar profesor, doktor itu, atau tokoh yang katanya pengamat lah, atau ahli pakar dan sebagainya itu. Ini mereka terus menuntut itu untuk Pak Jokowi ini supaya iya memamerkan langsung itu ijazah yang aslinya itu dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kon ngewer-ngewer presiden itu loh ya, ijazah kon dipamer-pameraken ya nang publik. Masya Allah, ini bagi kita orang awam pun ini sebenarnya nggak masuk akal itu loh. Iya, nggak masuk akalnya. Kenapa kok tuntutan itu loh baru sekarang ya, dan juga sudah dicabut itu gugatannya, kok masih jadi digoreng? Apa mereka itu kurang bahan ya, kurang strategi gitu loh, bagaimana untuk menjatuhkan Pak Jokowi gitu ya, untuk menurunkan pamor Pak Jokowi gitu loh. Sampai yang sudah pun masih tetap saja gitu ya diramaikan, digoreng gitu. Nah, yang pada akhirnya apa yang para tokoh ini ya lakukan, ditiru, dipercaya gitu loh oleh kalangan rakyat bawah ya, yang tidak tahu apa-apa, atau bahkan mungkin ada benih-benih ketidakcocokan ya. Sehingga apa yang terjadi sekarang tidak heran gitu. Ada yang kecil itu yang asal iya menyampaikan pernyataan-pernyataan yang Masya Allah menghina merendahkan, mencaci, itu menghujat, bahkan dengan pernyataan-pernyataan yang jorok, yang barbar gitu loh. Kita tidak sedikit itu melihat seperti itu ya. Sekarang ini terlalu berani itu ya, masyarakat kecil ngece presidennya dewek itu sudah rusak itu akalnya. Itu sudah seperti ya orang mabok yang ya dalam pengaruh minuman keras itu, ngoceh yang sekarpe dewe itu. Ini jelas ya, apa yang dilakukan para tokoh ini sangat berpengaruh sekali pada rakyat bawah. Nah, kalau sampai di sana itu ya terjadi gesekan-gesekan karena racun pengaruh yang disampaikan oleh para tokoh ini, artinya para tokoh ini bukan mestinya itu membuat rakyat adem ya, nyaman gitu kan.
rukun, damai, bersatu, tapi justru akan menimbulkan kekacauan ini terhadap rakyat di bawah. Perpecahan ini ya boleh jadi sampai juga tingkat kerukunan beragama. Lah ini yang saya sayangkan ya, akibat kesembronoan ini dari para sikap-sikap tokoh yang tidak bijak, yang akhirnya ini timbul dari kekacauan yang kecil kemudian meningkat, bisa saja itu terjadi kekacauan yang besar. Atau mungkin ini sebagai strategi ya, orang-orang yang tidak tanggung jawab gitu loh, dengan belabel ya gelar itu kan, ada kepentingan itu kan. Nah, ini nggak bagus cara-cara seperti itu. Oleh orang awam pun saya kira itu bisa kita mengerti ya, ini arahnya kemana gitu. Ya mestinya itu jangan begitulah ya. Nah, oleh karena keadaannya itu sudah seperti sekarang ini terjadi, banyak sekali bukan hanya tokoh tetapi juga rakyat kecil juga sudah banyak yang teracuni ya oleh sikap-sikap para tokoh ini, sehingga pemerintahan atau pribadi Pak Jo bahkan keluarganya ini sangat dihina, dinista ya sekali gitu ya, bahkan difitnah itu dengan berbagai macam cara ini. Nah, ini secara tidak langsung menurut saya mereka keji sekali, tega banget loh ya. Tanah kelahiran sendiri gitu ya, Indonesia gitu ya, presiden yang sudah sah gitu loh ya, memimpin dan sudah begitu banyaknya beliau itu mempersembahkan gitu ya kerja-kerja nyata yang bisa dinikmati rakyat gitu di mana-mana gitu ya. Bahkan kita sering melihat betapa rakyat itu sangat luar biasa bahagianya di tengah-tengah keberadaan dengan Pak Jokowi gitu ya. Rakyat banyak yang nyambung apa yang dilakukan oleh atau apa yang diberikan oleh Pak Jokowi. Ini tanda bahwa presiden kita yang sekarang itu presiden yang sangat amat dicinta rakyat gitu. Sangat cocok sekali. Jadi kalau ada pun dari kalangan sebelah yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi itu atas dasar kamu sendiri, nggak tahu itu macam orang itu punya kualitas bagaimana itu menyimpulkan dan menuduh bahwa Pak Jokowi karya atau kerjanya itu hanya untuk kemauan diri sendiri gitu, tidaklah nyambung, tidaklah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Cobalah matanya itu melek itu loh, matanya melek itu. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu justru demi untuk rakyat, dan nyata faktanya rakyat menyambut dengan bahagia gitu. Artinya nyambung ini. Sesuatu yang nyambung itu berarti sejalan, selaras dengan kemauan hati nurani antara seorang pemimpin dan yang dipimpin, antara presiden dan rakyatnya gitu loh ya. Di mana-mana dilulukan, di mana-mana dapat pujian, di mana-mana masyarakat itu bahagia menyambut dengan berbagai cara untuk bisa menyampaikan rasa terima kasih kepada Pak Jokowi ya, karena mereka merasa diperhatikan, mereka merasa dipenuhi ya harapan-harapan, kemauan-kemauan yang selama ini berpuluh-puluh tahun itu ya tidak terpenuhi, sekarang itu dengan dipimpin oleh Pak Jokowi terpenuhi, itu nyambung gitu loh. Nah, cari atau yang macam bagaimana seorang pemimpin itu ya, kita bandingkan dengan yang lain-lain lah. Masya Allah gitu kan. Nah, terhadap demokrasi, kebebasan berpendapat dan sebagainya sudah diberikan kok. Tapi kenapa yang sudah sebegitu luasnya diberikan itu masih saja gitu loh ya, rambu-rambu batas kesopanan, keadaban itu kok diterjang, aneh kan. Nah, ini saya kira kalau seperti membabi buta ya yang sekarang ini, berarti kemauannya itu tidak jelas ini para oposisi itu. Berarti tujuannya ini ngelantur ini ya. Berarti ini hanya membuat ya maaf ini ya. Ya tidak ada ketentraman saja itu. Jadi yang bikin gaduh, yang bikin kacau, yang bikin perpecah belah, cobalah ya koreksi diri. Apakah
Jokowi, apakah kalian-kalian semuanya itu loh. Ya. Saya tidak pernah melihat bahwa Pak Jokowi itu mencela, menghina, merendahkan siapapun. Bahkan dihujat, difitnah, dihina, caci maki, gak ada itu Pak Jokowi melapor. Lah, meskipun oleh kalian itu Pak Jokowi dianggap sebagai orang yang tidak punya kapasitas sebagai presiden, yang pelongo-pelongo, yang demikian itu ya, yang semuanya itu bersifat merendahkan beliau dan kalian merasa tinggi. Tetapi apa karya nyata yang diciptakan oleh Pak Jokowi membuat adem rakyat, membuat bahagia rakyat, ya, membuat merasa dekat dan didekati dan diperhatikan rakyat itu oleh pemimpinnya. Nah, sedang kalian apa? Setiap apa yang dilakukan sampean hanya segolongan sampean sendiri yang sudah menjadi korban dari pengaruh kelakuan sampean itu. Tetapi yang lain, saya kira sampean hanya dianggap seperti itu tadi ya. Jadi bukan seorang tokoh, bukan seorang yang memberikan kenyamanan, keamanan, atau orang yang sedang memperbaiki bangsa, atau apalagi yang mengatasnamakan agama. Bukan berarti akan menyatukan orang beragama, tetapi saya kira ya hanya menebarkan polusi itu ya, menebarkan sesuatu yang nggak baik lah itu ya. Saya nggak usah ngomong terlalu vulgar ini ya, tetapi ini yang dilakukan sampean itu hanya menebarkan pengaruh yang berpolusi ya, yang berdampak tidak bagus bagi masyarakatnya. Nah, ini di sini ya. Dan untuk masalah dan isu-isu yang sudah basi dan yang diangkat kembali untuk menjadi gorengan bagi para pembenci Jokowi ini, dan sehingga pada masyarakat yang terlalu berani dan kebablasan untuk menyerang dengan pernyataan, dengan macam-macam ya, tembakan ini, peluru ini ke Pak Jokowi ini. Bahkan rakyat kecil pun yang sudah terpengaruh oleh para kelakuan tokoh ini, yang mestinya kalau rakyat kecil berbuat penistaan atau menghina, mencaci, memfitnah ya dengan cara-cara kotor, kemudian mereka itu kena sanksi hukum, semestinya dalang dan para tokoh yang menyebabkan mereka ya sampai terjadi sikap dan tingkah laku yang barbar semacam itu, lebih pada para tokoh yang mempengaruhi ini yang harus juga ini diproses, yang harus ini juga dilibatkan dalam hal ya pernyataan-pernyataan yang barbarnya itu loh ya. Jangan cuma rakyat kecil ya, itu juga rakyat kecil juga untuk musim sekarang itu yang sekiranya itu dia belum tahu apa-apa, hanya mengerti di dunia maya, hanya mendapat info kosong lalu yang percaya, mereka supaya juga jerah, janganlah seperti kemarin-kemarin ya, hanya permohonan maaf, hanya sebatas tanda tangan materai itu kan selesai itu kan. Kita sebagai seorang muslim ya sudah wajibnya kita saling memaafkan. Kalau kesalahan pribadi ya memaafkan itu bagus seperti itu, tapi proses hukum maksud saya untuk supaya ada efek jerah dan supaya jangan terlalu menjalar meluas di mana-mana ya, ya semestinya ini harus ada tindakan hukum. Lebih-lebih pada para tokoh ya yang menjadi maaf sumber atau dalang daripada buruknya perilaku orang-orang yang di bawah. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.